ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Teacher's Diary. Teacher's Diary adalah sebuah film drama Thailand yang rilis pada tahun 2014 lalu. Film ini menceritakan tentang pengalaman dua orang guru yang mengajar di sebuah sekolah kapal yang berada di pedalaman Thailand. Kedua guru ini mengajar pada tahun ajaran yang berbeda dan belum pernah bertemu sama sekali. Namun, ada benih-benih cinta yang muncul di antara mereka berdua. Perasaan itu muncul dan tumbuh ketika ditemukan sebuah buku diary. Seperti apakah rangkuman filmnya? Langsung saja kita simak bersama. Pada awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang berolahraga. Ini adalah Pak Song. Dia adalah mantan atlet gulat yang sedang melamar pekerjaan di suatu sekolahan. Saat sedang berolahraga, dia dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, Pak Song menceritakan momen ketika dia dulu bergulat. Singkat cerita, Pak Song diterima sebagai guru oleh Pak Kepala Sekolah. Namun, Pak Song harus mengajar di sekolah kapal karena posisi guru yang diajukan Pak Song sudah diisi oleh orang lain di sekolah tersebut. Pak Song pun menyetujuinya dan berangkat ke sekolah kapal. Setelah beberapa hari perjalanan, Pak Song sampai di sekolah mengapung yang berada di tepi danau. Itu adalah sekolah kapal yang dituju Pak Song. Ketika dia sedang mencari kapur di atas papan tulis, dia tidak sengaja menemukan sebuah buku diary. Setelah dibaca sedikit oleh Pak Song, diketahui buku itu milik Bu En, seorang guru wanita yang sebelumnya mengajar di sekolah kapal tersebut. Keesokan harinya, Pak Song kebingungan karena tidak ada siswa yang datang ke sekolah. Dengan menggunakan sampan yang ada di sekolah tersebut, Pak Song ingin berkeliling danau. Namun karena Pak Song belum pernah mengendarai sampan, dia malah mengalami insiden yang membuat tangannya patah. Setelah Pak Song dibantu warga untuk memberitahu para siswa bahwa guru barunya sudah datang, Pak Song pun dapat mengumpulkan siswanya. Dia adalah Muek siswa kelas 1, Tong siswa kelas 2, Tuna siswa kelas 3, dan Gawa siswa kelas 4. Para siswa ini menginap di sekolahan selama hari-hari sekolah. Karena Pak Song masih baru, dia belum bisa berbaur dan beradaptasi dengan siswa-siswanya. Hal tersebut yang membuatnya menjadi merasa kesepian di situ. Hari-hari dilewati Pak Song dengan kesulitan yang selalu menghadang, hingga tiba pada hari Sabtu, di mana para siswa pulang ke rumah dan Pak Song pun pulang ke rumahnya yang ada di kota. Sebelum Pak Song pulang ke rumah, Pak Song mampir ke rumah sakit untuk mengobati tangannya yang patah. Setelah dari rumah sakit, Pak Song pergi ke rumah pacarnya. Saat sampai di depan rumah pacarnya, Pak Song pun terkejut karena melihat pacarnya sedang berboncengan dengan pria lain. Mereka juga menggunakan motor Pak Song untuk pergi pacaran. Pak Song pun kesal dan putus dengan pacarnya, serta dia membawa pergi motornya yang dititipkan ke pacarnya tersebut. Dengan perasaan sedih, Pak Song kembali ke sekolah kapal dan membawa motornya tersebut. Setelah Pak Song sampai di sekolah kapal, dia berbaring di ruang kelas sambil meratapi nasibnya yang malang. Putus dengan pacar, sinyal HP susah, listrik terbatas. Saat itu juga, ia melihat buku diary milik Bu En dan membacanya sebagai hiburan. Dari buku itu diketahui Bu En juga mengalami nasib yang hampir sama dengan Pak Song. Mengalami insiden di hari pertama, bertengkar dengan pacar, dan juga ditinggalkan oleh temannya. Di dalam buku,
Bu En mengatakan bahwa ia melompat ke danau untuk menghilangkan kegalauannya saat itu. Dan Pak Song pun melakukan hal yang sama. Keesokan paginya, Pak Song melompat ke danau dengan mengendarai motornya. Pak Song terus membaca buku diary Bu En dan menjadikannya sebagai pedoman untuk mengajar di sekolah itu. Hari demi hari, Pak Song semakin akrab dengan siswa-siswanya. Pak Song pun mulai jatuh cinta dengan Bu En karena setiap hari Pak Song membaca buku diary-nya. Hingga para siswa diminta untuk menggambar wajah Bu En karena Pak Song sangat penasaran dengan Bu En. Suatu ketika terjadi badai besar yang memporak-porandakan sekolah tersebut. Buku diary milik Bu En pun ikut hanyut ketika badai itu terjadi. Setelah badai selesai, Pak Song mencari buku diary milik Bu En di danau. Sambil merasa lemas, Pak Song menjemur kertas-kertas dari buku diary Bu En tersebut. Hingga Pak Song melihat kertas yang bertuliskan "Jangan menyerah" dari diary Bu En tersebut. Seketika semangat Pak Song pun kembali lagi, dan Pak Song bersama siswa yang ada di sana kembali merapikan sekolah kapal tersebut. Singkat cerita, sekolah kapal dan buku diary Bu En berhasil diperbaiki oleh Pak Song. Dari buku diary tersebut, Pak Song juga tahu kalau Bu En pernah mengalami hal tidak enak dengan siswanya. Salah seorang siswa bernama Chon berhenti sekolah saat ia mau lulus. Hal tersebut bertentangan dengan niat Bu En yang ingin membuat siswa dari sekolah kapal menjadi siswa yang cerdas dan berprestasi. Setelah mengetahui hal tersebut, Pak Son pun datang ke rumah Chon dan memberikan pengertian. Akhirnya Chon mau melanjutkan sekolahnya setelah dibujuk oleh Pak Son. Hari-hari berlalu, dan tibalah hari di mana para siswa melaksanakan ujian semester 1. Saat ujian selesai, Pak Kepala Sekolah merasa kecewa karena para siswa sekolah kapal mendapatkan nilai yang sangat buruk. Pak Kepala Sekolah meminta Pak Song memperbaiki cara mengajarnya, karena jika tidak, kontrak Pak Song sebagai guru tidak bisa diperpanjang di sekolah tersebut. Setelah selesai membahas tentang ujian tersebut, Pak Song teringat Bu En dan langsung menanyakannya kepada kepala sekolah. Pak Kepala Sekolah mengatakan kalau Bu En pindah mengajar di sekolah lain karena dia akan segera menikah dengan pacarnya. Mendengar hal itu, Pak Song merasa sedih dan ia pun kembali ke sekolah kapal. Di sekolah kapal, ia membakar buku diary milik Bu En tersebut. Namun, entah apa yang ada di pikiran Pak Song. Pak Song membatalkan untuk membakar buku tersebut. Dia mematikan api yang sudah membakar buku itu sebagian. Keesokan paginya, Pak Song pergi ke sekolah di mana Bu En mengajar di sana. Pak Song ingin menemui Bu En, namun karena dia tidak tahu wajah Bu En seperti apa, Pak Song tidak dapat menemukan Bu En. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan Bu En yang sedang bertengkar dengan pacarnya. Hal tersebut terjadi karena pacarnya ternyata menghamili wanita lain. Lalu, Bu En pun pergi meninggalkan pacarnya. Hari pun berganti. Bu En datang menemui Pak Kepala Sekolah dan ingin kembali mengajar di sekolah kapal. Pak Kepala Sekolah pun kembali menerima Bu En dengan senang hati. Setibanya di sekolah kapal, siswa yang mengetahui Bu En kembali mengajar pun merasa sangat senang. Saat Bu En sedang merapikan kapur tulis, ia menemukan buku diary-nya yang sudah compang-camping. Karena penasaran, Bu En pun membuka buku diary tersebut. Ternyata ada orang lain yang juga menulis di dalam buku diary-nya tersebut.
Orang itu adalah Pak Song. Pak Song menceritakan pengalamannya selama mengajar di sekolah kapal. Dan tidak ketinggalan pula Pak Song menyampaikan isi hatinya kepada Bu En. Dari tulisan Pak Song tersebut, kita juga mengetahui kalau Pak Song telah mengundurkan diri. Pak Song mengundurkan diri karena ada siswa yang tidak lulus ujian di semester 2. Dan Pak Song merasa menjadi guru yang gagal. Sehingga ia mengundurkan diri dan berniat untuk kembali menempuh pendidikannya. Bu En merasa terkesan atas kerja keras Pak Song untuk mengajar siswa di sekolah kapal. Dan Bu En juga terkesan atas keputusannya untuk kembali bersekolah. Hari-hari pun berlalu hingga tibalah waktu ujian semester. Pak Kepala Sekolah merasa senang dengan hasil ujian para siswa sekolah kapal. Pada kesempatan itu juga, Bu En menanyakan tentang Pak Song, karena Bu En merasa penasaran dengan sosok Pak Song. Pak Kepala Sekolah memberikan biodata Pak Song yang dulu digunakan untuk melamar pekerjaan. Dengan menggunakan informasi dari biodata itu, Bu En pun langsung pergi mencari Pak Song. Namun Bu En tidak berhasil menemukan Pak Song. Hari berganti hari, Bu En selalu membaca buku diary-nya yang ditulis oleh Pak Song. Hingga tiba di suatu pagi, ketika Bu En sedang berbelanja di pasar, ada seorang warga yang mengatakan kalau dia baru saja mengantarkan surat untuk Muek. Surat ini berasal dari Pak Song. Mendengar hal itu, Bu En pun bergegas pulang. Setibanya di sekolah kapal, Bu En menanyakan perihal surat yang diterima Muek dari Pak Song. Sayangnya Muek menjatuhkan suratnya di dalam kamar mandi. Namun, Muek sudah membaca isi surat itu. Dalam surat itu, Pak Song berkata bahwa Pak Song akan datang di hari libur semester. Mengetahui hal tersebut, Bu En pun merasa senang. Pagi harinya di hari kedatangan Pak Song, pacar Bu En datang untuk mengajak balikan Bu En. Setelah dirayu dan dibujuk, akhirnya Bu En pun luluh dan pulang bersama pacarnya. Bu En tidak jadi menunggu kedatangan Pak Song. Dalam perjalanan pulang, Bu En mengobrol bersama pacarnya dengan hati yang masih bimbang. Dari obrolan tersebut, Bu En memantapkan hati dan tidak jadi pulang bersama pacarnya. Bu En kembali menuju sekolah kapal. Di sana sudah ada seorang pria yang sedang mengutak-atik lampu dan genset. Dengan perasaan bahagia, Bu En menyodorkan buku diary-nya yang dia bawa saat itu. Dan inilah momen di mana Bu En dan Pak Song pertama kali bertemu. Kemudian cerita pun selesai.